Ya, semua ibadah itu sebetulnya kita orientasikan kepada school of life, ya, sekolah kehidupan. Jadi nanti semua tuh harus ahli, ya, menjadi ahli kehidupan. Sama dengan semua ibadah itu adalah untuk supaya kita ahli di kehidupan. Eh, Ya, sebut saja sekarang sedang ini ya haji dan ada relevansinya dengan cerita Nabi Ibrahim. Ya, kita harus mampu mengkontekstualisasikan apa yang dialami Nabi Ibrahim dalam penemuan Tuhannya. Ya kan? Kata Allah dalam Al-Qur'annya itu kan begitu. Falamma, ya, jannah alaihi lailu, kemudian ro'a kaukaban. Jadi ketika Qala datang malam hari, kemudian dia melihat gemintang begitu, falamma afa, tapi kemudian menghilang. Ya, maka dia katakan ana atau la uhibbul afilin. Aku kata Ibrahim, aku tidak suka Tuhan yang punya sifat menghilang seperti itu. Dia tidak kekal. Kemudian falamma ro'al qamara bazigon, pada waktu melihat rembulan juga memancarkan cahayanya, cahaya bulan, dia mengatakan hada robbi, ya, ini Tuhan saya tuh ini kayaknya nih, ya kan? Falam ma'afal, tapi ternyata menghilang juga, maka dia katakan hal yang sama, ya. Uh, La illam yahdiyani Robbi, kalau Tuhan tidak memberikan hidayah kepadaku, pasti aku la aku nana minal qaumid dhalin. Kenapa dia mengatakan kaumnya itu? Karena dia sedang memberikan pendidikan juga itu terhadap dirinya dan terhadap kaumnya. Nah, ini kaum ini kalau memang kayak begini, menyembah sesuatu yang menghilang seperti bulan, ya sudah, aku tanpa hidayah Allah tidak mungkin aku menjadi baik, menjadi benar, tetapi menjadi orang yang tersesat. Kemudian falamma ru'asyamsa bazigotan, ketika dia Qala melihat eh, matahari. matahari, ya kan, yang bersinar terang itu, lalu dia bilang begitu, ini deh kayaknya Tuhan, hada Robbi, hada akbar, ini lebih besar nih, lebih besar dari semua tadi, dari bintang, dari bulan, maka kayaknya ini. Jadi itu titik simpul, hada akbar. Jadi kalau Allahu Akbar, itu awalnya adalah matahari di mata Ibrahim. Itu berarti pelajaran akidah, ya kan? Uh, Punya proses seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan ketika melihat hadza akbar, tapi kemudian afalat juga sama menghilang, kata Nabi, qala, ya, dia berkata, dan berkatanya itu untuk umatnya, ya, bahwa ana barium, aku Ini terbebas dari kalian, ya, terbebas dari kemusyrikan. Kesimpulannya, ini wajah tu wajhia lilladzi fataras samawat. Kalau gitu harus merujuk kepada yang menciptakan langit dan bumi dong, ya kan? Siapa itu? Nah, itulah wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak mau lagi melakukan penyekutuan. Ya. Dan setiap sholat kita mengumpulkan itu, ini wajah tu wajhia dan seterusnya itu. Itu kan pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap dirinya sendiri sampai dia kemudian pada batasan meyakini Sang Pencipta, ya. Nah, jadi semuanya itu pendidikan sebetulnya. Nah, jadi kalau kita
mau kontekstualisasikan ke dalam kehidupan keilmuan, misalnya ilmu tadi di perbintangan, bulan, matahari itu kan apa, ilmu apa itu termasuknya, ya kan? Nah, itu Ekonomi. ya. Sama juga dari ibadah-ibadah yang dalam hajinya itu sendiri, itu ada konteks sosialnya juga sangat luas. Konteks ilahiyahnya juga apalagi. Jadi ketika tawaf itu kan arahnya kemana itu? Sama dengan arah jarum jam nggak? Hah? Sama dengan arah jarum jam nggak itu apa tawaf? Ya, nah coba diperhatikan itu. Itu adalah situasi di mana min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru mereka berputar itu mempertunjukkan fana fillah, larut dalam kehidupan ilahiyah. Itu konteks akidah yang luar biasa, bahwa putaran yang berlawanan tetapi untuk ibadah itu tidak bikin pusing. Kalau kita sendiri coba berputar-putar begitu kan puyeng itu. Nah, sampai kepada sa'inya, bahwa sa'i itu ada konteks kehidupan bisnis, kebutuhan usaha, eh, berusaha untuk prestasi apapun. Itu harus dimulai dari sofa, ya, eh, kesucian. Jadi niatnya harus suci dan berawal dari kesucian. Sofa marwah, sofa marwah. Ujungnya mana? Sofa apa marwah? Marwah. Hah? Nah itu, ujungnya itu harus marwah, muruah, kehebatan, kerahiman, ke apa namanya, kesetiaan, kesatriaan, itu muruah, itu marwah itu. Jadi marwah itu sikap atau sifat yang terpuji, sifat yang mulia. Itu dari kesucian itu berujung terus dilakukan, ujungnya harus itu. Nah itu PAI itu, ya kan? Eh, Sampai kepada persoalan cintanya, itu PAI juga kan? Jadi Nabi Ibrahim ketika ditanya Nabi Muhammad, itu Jabal Rahmah itu apa sih Mbah? Wow, kamu jangan tanya itu. Tanyanya sama mbahmu, Nabi Adam itu. Karena peristiwanya itu bukan peristiwa aku, itu peristiwa mbahmu. Kenapa sih Mbah? Ya tanya aja sanalah. Gitu kan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Adam, Mbah, itu Jabal Rahmah itu apa? Singkat cerita itulah kisah eh, lelaki dan perempuan ada saatnya untuk bertemu dan bertautan hatinya, atau jatuh cinta, ya, atau ya kalau zaman film anak-anaknya itu awal pertama kali Mbah Teletabis sama Hawa, ya, Siti Hawa. Ya, jadi apa namanya, cerita itu didapat dari bagaimana kita bisa dapat cerita-cerita yang tinggi begitu itu. Ya harus mi'raj. Ya, mi'raj itu tangga, jadi harus menaiki tahapan. Tidak bisa. Dan bisanya Allah panggil ke sana itu, ya, ke apa namanya, ke arasy itu, karena aktivitas Nabi, kelakuan Nabi itu sudah menggetarkan arasy dengan kelakuan akhlaknya yang luar biasa, yang tidak pernah mendendam, yang tidak pernah balas dendam atau memiliki kedengkian. Jadi ketika dia dilempari kotoran, dilempari batu, dilempari macam-macam sampai terluka, ya, kakinya dan berdarah, lalu kata malaikat, seandainya darah Muhammad menetes dari kakinya, ya, maka kita robohkan ini, Bukit Taif ini.
Itu Muhammad, kalau kita mungkin ya malah didorong-dorong darahnya supaya ngalir ya, supaya dibalas dendam kan. Kalau Nabi Muhammad justru dihindari itu supaya tidak ada yang jatuh darahnya ke bumi, ya. Karena apa? Karena orang yang melakukan kejahatan pun dia tidak berniat membalas dendamnya, dan itulah yang menggetarkan Aras. Ketika kalimat dia katakan, seandainya aku harus pergi ke tempat yang lebih jauh dari sini dan lebih parah situasinya, ya mereka melakukan hal-hal yang anarkis sekalipun, itu aku tidak peduli. Yang penting engkau tidak marah, gitu. Nah, itulah yang menggetarkan Aras, makanya di mi'rajkan. Dan itu dalam situasi krisis yang luar biasa, ya kan? Ibunya nggak ada, meninggal, ya kan? Istrinya meninggal, pamannya meninggal, maka disebut dengan amul huzn, atau apa namanya itu, tahun kepedihan, ya, tahun kesedihan. Nah itu semua beliau hadapi semua itu, itulah dampaknya. Gitu. Ini PAI yang kayak gini nih kan tidak meresap ke anak-anak bahwa kamu tidak boleh mendendam. Yang terjadi adalah usai pelajaran PAI keluar ada yang menatap wajahnya, dia tatap juga, natap juga, langsung tawuran. Jadi di mana ini letak kontekstualisasi PAI ini di dalam eh, kehidupan ya kemanusiaan, ilmu-ilmu lain lah. Gitu. Jadi harus ada integrasi.